Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiani Mafiro. Saya dari kelas manajemen malam semester 2. Oke, di sini saya akan membawakan teori dari proses pembentukan kewirausahaan, yaitu masuk yang slide pertama adalah konsep yang akan saya terangkan. Yang pertama adalah teori, ada 3 teori di sini. Yang kedua adalah tujuan, dan yang ketiga adalah proses pendidikan dalam proses pembentukan kewirausahaan. Dan yang terakhir adalah problem based dan experiential learning. Untuk yang pertama adalah kita masuk ke teori. Yang pertama adalah dari teori life path change, yaitu tidak semua wirausaha lahir dan berkembang mengikuti jalur yang sistematis dan terencana. Justru malah tidak melalui proses yang direncanakan, dikarenakan yang pertama adalah negative displacement, yaitu seorang yang baru saja menjadi wirausaha gara-gara dipecat dari tempat kerjanya, kemudian ia tertekan dan mencoba untuk berwirausaha. Yang kedua adalah being between things, yaitu orang-orang yang baru keluar dari sekolah atau penjara, kemudian ia menjadi seorang yang baru dan ingin menciptakan suasana yang baru pula, yaitu menjadi seorang wirausaha. Yang ketiga adalah having positive people, yaitu seseorang yang memang dilatar belakangi menjadi seorang wirausaha. Misalkan orang tuanya adalah seorang wirausaha dan kemudian anaknya juga ingin ikut menjadi seorang wirausaha juga, ya, dan mendapat dukungan dari orang-orang sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah teori goal direct behavior. Seorang mendapat menjadi wirausaha karena termotivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan seseorang baru bisa dikatakan seorang wirausaha karena dia memang terjun ke dunia usaha dan memang termotivasi seperti itu, dan ada dorongan yang membuat seorang wirausaha itu menjadi seorang wirausaha sampai mendirikan dan melembagakan usaha adalah goalnya, itu mempertahankan dan memperbaiki kelangsungan seorang wirausaha. Untuk selanjutnya adalah teori pengambilan keputusan. Seorang dapat dikatakan sebagai wirausaha setelah ia mengambil sebuah keputusan untuk menjadi seorang wirausaha. Dan keberanian mengambil risiko juga dan tingkat aspirasi terhadap keputusan memiliki peran yang sangat besar dalam usaha, mengambil keputusan untuk menjadi seorang wirausaha. Kemudian selanjutnya adalah tujuan proses terbentuknya kewirausahaan, yaitu yang pertama adalah defisit equilibrium, kedua pengambilan keputusan menjadi seorang wirausaha, tiga goal direct behavior, pencapaian tujuan, insentif token ekonomi, dan insentif aktivitas, insentif sosial, status, dan pengaruh. Dan yang terakhir, insentif terpenuhi standar internal. Proses pendidikan dalam proses pembentukan wirausaha. Bagaimana sih peran pendidikan dalam proses pembentukan wirausaha? Nah, di sini ada 2, yaitu bookmat dan streetmat. Yaitu bookmat itu adalah pendidikan, ya, dan streetmat itu pengalaman. Nah, mana sih yang lebih penting dari keduanya itu? Nah, di sini akan diterangkan. Pandangan tersebut menurutnya adalah pendidikan itu penting, tapi untuk streetmat juga penting. Nah, keduanya itu memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan seorang wirausaha. Begitu. Jadi tidak hanya bookmat atau streetmat saja, keduanya juga memiliki peran yang sangat penting bagi seorang wirausaha. Oke, slide selanjutnya adalah problem based learning experience. Di sini sudah saya rangkumkan siapa, mengapa, bagaimana, dan apa tujuannya. Oke, yang pertama siapa itu adalah seorang wirausaha yang baru resign karena dia tidak kuat dengan aturan yang diberlakukan oleh perusahaannya. Kemudian dia ingin menjadi seorang wirausaha. Dan mengapa dia ingin? Yang pertama adalah yang latar belakangnya memang negatif displacement, ya. Dan bagaimana cara dia menjadi seorang wirausaha adalah yang pertama dia dari having positive people, yaitu
ini, yaitu belajar dari pengalaman temannya menjadi seorang wirausaha, kemudian juga dia belajar dari temannya bagaimana sih mengelola perusahaan itu, bagaimana sih cara memarketing wirausaha itu, bagaimana sih target-target dan peluangnya. Dia belajar dari pengalaman dari temannya, yaitu seorang wirausaha karena negatif displacement dan having positive poll, yaitu belajar dari pengalaman temannya. Apa sih tujuannya dia? Nah, ini tujuan dan targetnya. Ini target marketingnya adalah pembuka toko di marketplace, dan menurut dia adalah target customer yang paling tinggi adalah yang pertama dari media sosial, dan marketplace sekarang lagi banyak ya yang gila belanja ya kan sekarang, seperti itu. Nah, itu dia problem based learning experimental, dan dari pokok pembahasan yang sudah saya jelaskan. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.